Ayo, rokok itu membunuhmu. Sebuah kata-kata yang kita sering dengar ya di Indonesia. Kalau lu ngerokok nggak lu? Gua nggak ngerokok gua. Enggak, aku juga enggak nih. Tapi kan kayak kita, sebagaimana kita ketahui kan Indonesia tuh besar, perokok itu banyak. Iya. Sebagai orang yang kita di berdua nggak ngerokok, apa sih menurut kita kita kayak mencari tahu deh apa sih rokok dan tujuannya itu. Kalau menurut lu ada nggak, menurut lu salah satu tujuannya? Tujuan dari ngerokok itu ya. Hmm, Jujur gua nggak ngerokok, cuma lingkungan gua banyak yang ngerokok ya. iya. Dari yang rokok biasa, terus rokok Oh, elektrik, iya. sama rokok ya pot-pot sekarang lah kayak gitu, Iya. yang Lalu berasa-berasa. gini Berarti aja deh pertanyaannya. ya. Alasan lu nggak ngerokok kenapa? Oh iya, itu dulu ya, Hmm. daripada ke tujuannya ya. Ya pasti satu, alasan gua nggak ngerokok adalah diomelin orang tua. Nggak. Iya, iya. Gua nggak ngerokok tuh biar sehat aja sebenarnya. Itu alasannya. Iya, Cuma tapi kok, pasti orang-orang banyak yang bilang kayak gini kan, ya lu ngerokok nggak ngerokok pasti bakal mati. terus juga kalau lu nggak ngerokok, temen lu ngerokok, asapnya kecium-cium Iya, juga, kecium-cium perokok juga. pasif. Nah itu gue kurang setuju sih sama itu sih. Hmm. Soalnya kenapa? Ya kalau lu ngerokok dan lu ternyata hidupnya lama ya, lu matinya pasti bakal kena kanker paru-paru kalau kata gue. Udah pasti Udah itu. pasti. Udah pasti. Ya. Kalau lu ngerokok terus matinya muda, ya itu mah elunya aja bad luck. Kan mendingan lu gak ngerokok, terus bisa hidup lama, tapi waktu akhir-akhirnya tuh lu gak bakal sakit paru-paru juga gitu. Ya walaupun bisa kena kanker paru-paru sih. Cuma kan beda ya kalau kena rokok ya. Itu bawaannya udah berat aja gitu selama lu hidup. Cuma kan kalau kalau kayak misalnya kayak gua nih ngerokok, nggak ngerokok, terus pas tua kena kanker paru-paru. Nah itu mah kalau kata gua memang udah takdir aja dan nggak apa-apa. Soalnya sakitnya tuh terakhir-terakhir doang. Cuma bedanya kalau yang kumulatif dari rokok tuh yang dari muda sampai akhir tuh, ya kan? Kemungkinan besar kan udah bawa tar ya di paru-parunya ya. Udah berat gitu. Nah itu nggak enak hidup begitu kalau kata gue. Buat napas saya berat gitu. Enakan kan cuman ya kayak kita ya napas biasa aja. Ya kalau emang ada temen yang ngerokok ya bilangin aja sih. Jangan deket-deket gue ngerokoknya. Kalau lu nggak berani ya Sebelum udah. pindah. Iya pindah aja lu nya. Tahu diri aja. Itu alasan gue kenapa nggak ngerokok, karena gue mau sehat. Kalau di Biar keluarga paru-paru. Kenapa kalau di keluarga? ada yang ngerokok? Ada banyak. Om gua, kakak gua, kakak ipar. Cuma bokap nggak ngerokok juga sih. Nah kalau lu kenapa? Tapi lu rasa keinginan gitu nggak? Nggak ada berarti. Ada dulu. Ada. Dulu ada gua. Dulu ada. Gua juga pernah ngerasain. Iya. Di Oh, udah gitu gak enak. Nggak mau. Iya gua lebih bukan gak enak sih sebenarnya, belum nemu enaknya ya. Untungnya belum nemu tujuannya. Iya. Iya. Belum nemu enaknya. Terus dapat informasi yang bagus kan tentang rokok apa-apa aja. Nah dari situ gua yang nggak mau nyoba-nyoba lagi gitu. Cukup tahu aja. Sebenarnya gue itu hitungannya baru cuma nyoba berapa kali sep doang sih. Ya jatuhnya belum ngerokok sih itu mah kalau kata gue. Masih coba-coba. Iya masih coba aja. Cuma tiba-tiba berhenti karena ada informasi yang bagus. Kalau lu kenapa? Enggak, gue nggak mau. Nggak mau aja, nggak ada kemauan aja. Kayak nggak mau aja gitu. ya gabut aja gitu. Oh. Nah, juga kayak mending kalau gue sih ya mending buat beli yang lain, duit beli Oh rokok, iya sih. beli makanan kalau gue. Bener sih. Ada teman abang gue apa temen siapa ya, kakak gue apa. Jadi dia mendingan rokok dulu daripada makan. Jadi misalnya duit 20.000 nih, bukannya beli makan kayak, tapi mendingan rokok dulu. Ada lagi. Iya, itu kan nggak, gue bilang mah capek ya
hidup begitu anjir. Ngisep Nahan, terus. iya, ngisep sambil nahan lapar. Itu dia masih mending, masih sendiri. Kalau udah punya anak, udah Iya. punya keluarga, daripada ngasih keluarga yang makan, kemudian beli rokok anjing. Ada yang gitu ya? Ada lah Udus. pasti. Mendingan mati aja sih yang begitu mah, kalau cowok begitu. Udah punya anak, mentingin rokok sendiri. Gue mencoba nih bikin list beberapa yang kemungkinan menjadi tujuan orang-orang ngerokok nih. Iya. Pertama, ingin terlihat keren. Menurut lo gimana kalau itu? Jadi kayak, aduh, pada ngerokok nih. Kalau kan dilihat, ih kayaknya orang ngerokok tuh keren. Kayak cool lah gitu. Kayak Bisa sih, cuma kayaknya yang kalau sekarang rokok yang biasa kayaknya nggak keren sih, Drik. kayak Cuma anak kecil itu kan lihat, ih, gua apa kayak terlihat udah gede gitu, keren. Makanya dia bisa jadi. jadinya ngerokok. Iya. Kalau nggak lebih kayak gini, Drik. Gue udah ngerokok duluan nih daripada lu pada. Oh iya, Gue lebih gede daripada lu semua. Atau gua- Mungkin kayak gitu. gue berani nih aja. Iya, gue berani. Jago kelihatan jago. Kelihatan jago aja. Kalau keren sih mungkin lebih ke pots ya, kalau nggak ke apa vape gitu yang apa berasa-rasa. Ya sama ya kalau kata gue mah. Berarti mungkin ya, ada kemungkinan ya. Yang kedua, menghilangkan ingin ada sesuatu gitu, ada rasa di mulut. Waktu lu cobain itu rasanya apa ya, Mas? Waktu itu gue rokok apaan ya? Lupa dah. Kayaknya berat deh gue waktu ngisep tuh. Seingat gue. Soalnya gue waktu itu SMP kan suka bilang, ih asem gitu. Nah itu mungkin karena udah dia, ini dia deh. Rokok. Udah nikotin iya, banyak. nikotinnya udah banyak. Jadi dia ngerasa asam aja. Kalau kata gue itu zat adiktif ya sih. Jadi dia lagi apa? Lagi ngerokok kan. Kelar zat adiktifnya kan masih jalan tuh di kepala. Kan kalau zat adiktif kan dia kayak apa namanya? Mancing-mancing terus kan buat kita apa ngelakuin hal itulah. Iya. Ya mungkin caranya dari asam itu otaknya dia buat mancing dia buat ngerokok lagi. Kan otaknya butuh zat itu. Jadi tujuannya untuk menghilangkan asam itu. Iya. Otaknya pintar. Nah, itu bukan tujuan sih kalau kata gua. Iya, itu emang efek dari udah ngerokok lama kalau kata gua. Soalnya nggak mungkin misal lu nggak ngerokok nih. Tujuan lu apa ngerokok? Buat ngilangin asam lah. Asamnya aja belum ada. Enggak, ya bisa kan? Dari habis makan nih kepedesan udah ngerokok gitu. Oh apa? Netralin. Itu mah awal-awal kan. Itu kayaknya masuk tujuan nggak tujuan siapa? Lebih ke alasan nggak jelas aja kalau kata gua. Alasan tolol. Nah, yang ketiga nih, ini menurut gua yang paling masuk akal dan paling mungkin nih, agar mudah bergaul atau membaur. Oh iya, gue itu mungkin itu yang paling logis ya. Kan misalnya kayak di tempat baru nih, dia di tempat kerja, iya. Lagi pada nongkrong kan, ngerokok, gara-gara orang ngerokok dia jadi nggak enak deh, kalau merasa nggak enak kalau dia nggak ngerokok sendiri, akhirnya ikutan. Karena teman-teman gue yang dulunya SMA nggak ngerokok juga pas lagi kampus kan mereka banyak yang apa namanya yang itu kalau pindah ke daerah-daerah itu ditaruh di daerah. Bukan yang kayak misalnya dari luar ke Jakarta, apa sih namanya, merantau gitu kan. Iya. Jadi dia pas balik ke sini tentunya udah ngerokok yang dulu gak ngerokok kan, katanya biar bergaul karena mereka pada ngerokok. Itu paling logis sih. Soalnya apa, rokok kan kayak bisa jadi alat sosial juga kan, penyambung obrolan. Jadi misalnya obrolan lu habis, apalagi sama yang tua yang addicted yang udah addicted, obrolan habis bakar rokok dulu. Kalau nggak kan sekali tawar-tawaran, bonding, bonding, ambil korek. Tuh. Terus ada lagi mungkin untuk menghangatkan badan, mungkin nggak? Itu kan temen gue bilang, kata kan dia di Jogja katanya dingin kan, katanya enak banget tuh pas rokok kayak
Apa gue salah denger ya? Apa jadi dibilangnya Bisa. minuman minuman awer yang bikin hangat ya? Bisa Gue rokok juga nggak tahu sih, gue nggak ngerasain cigarette. sih, jadi gue nggak tahu ininya efek ke tubuhnya. Setahu gue emang tobacco kan itu emang buat ngangetin badan kan Hmm. di luar tuh ya. Cuma kalau di sini kayaknya mah udah enggak deh. Buat ngangetin badan mah kayaknya cuman alasan-alasan doang kalau kata gue. Bohong lah lu semua lu. Kalau di Indonesia orang panas juga. Kan di Bandung kan lu kan dikerjain dulu gara-gara di Jakarta kan. Di Bandung Kalau di Bandung di puncak itu lagi di Bekasi gini dingin aja. kenapa nggak minum jahe gitu? Oh iya Ya kan? bener, susu STMJ Lebih ya. STMJ kan itu enak, lebih lebih anget. sehat, lebih Iya. sehat. Makanya alasan lu aja emang mau ngerokoknya tinggal bilang mau ngerokok. Iya pokoknya. Baik banget tuh. Terus alasan tujuannya itu yang keberapa nih? Kelima, untuk memakmurkan perusahaan tembakau. Karena kan Indonesia salah Iya. satu ininya tembakau kan. Mungkin kayak udahlah gue pengen ngebantu nih. Gue pengen membantu perusahaan jarum nih, gue membantu perusahaan Sampurna nih. Itu Kan perusahaan Indonesia Iya. lokal pride. Itu lagi-lagi ya gue bilang ya alasan-alasan buatan doang itu. Aduh, sosokan apa gue ningkatin GDP negara gue dari narkoba. Tapi bener kan? Lu kalau mau ningkatin GDP korupsi lu hilangin. Ini. Lu bikin aplikasi baru. Lu ngelola SDA sendiri. Ya kalau cuma dari rokok doang mah mendingan lu amalin aja tuh ke ini. Gak usah di ke perusahaan. Lu amalin aja ke ini duit lu. Kemana? Ke apa? Orang-orang yang membutuhkan. Iya. Kan ya Berarti duitnya orang-orang muter-muter iya, lagi kan. Berarti udah dikasih deh ke orang yang membutuhkan. Iya. Orang yang membutuhkannya beli rokok. Ya itu. Iya. Ya itu mah bodoh. Nih, buat kamu buat makan, terima kasih Bu. Terima kasih malah beli rokok. Iya susah juga sih. Ya emang tapi Yang makmur siapa di situ? Ya keluarganya sih. Iya sih. Keluarga si Bang 9 negara juga nggak kebangun juga gitu ya. Ya cuma coba lu pikirin deh, rokok lu nih satu Indonesia, duit rokok lu pindahin jangan ke rokok dah, kayak ke lu bikin ke aset apa gitu, kayak bikin pembangkit listrik kayak apa kayak itu kan lebih kerasa kan daripada memakmurkan perusahaan doang. Iya nggak sih? Ya cuma kan bedanya, iya sih bedanya dia nggak dapat apa-apa dong kalau kayak gitu kan. Kayak misalnya lu bikin apa kayak bikin ya kayak yang tadi bikin yang buat kemaslahatan negara lu, bikin sesuatu buat kemajuan negara lu. Cuma kan lu belum tentu dapat dampaknya gitu, belum tentu dapat manfaatnya juga kayak gitu. Perusahaan semakin besar nih, perusahaan aku semakin besar, peluang kerja kan semakin besar juga. Ya bikin aja yang tadi kayak PLTU kan juga tapi gede juga. Kayak apa klarifikasi apa sih namanya? Klasifikasi buat ngambil buat bikin itunya. Kualifikasi buat pegawai kan mungkin kalau PLTU lebih susah, kalau rokok kan pabrik lebih gampang kan. Rokok buat juga orang-orang yang enggak susah. Ya enggak, cuma ya susah juga sih kalau gitu ya. Kalau udah sampai sejauh itu. Ya udah lu bikin salah satu tujuannya mungkin itu. Iya, enggak, maksud gua mungkin mereka bilang begitu ya karena ada timbal baliknya. Gue beli rokok lu karena buat ningkatin perusahaan sama nilai GDP negara Indonesia, tapi kan gue juga dapat rokok gitu. Jadi ya kayak beli timbal balik gitu kan. Kalau kayak bikin PLTU lu belum ya. Gue dapet nikmat dari rokok. Kalau lu bikin kayak maslahatan negara kan belum tentu lu hidup lama juga. Itu belum jadi, elunya nggak ini kan. Belum hidup, udah mati. Yang next itu karena untuk supaya nggak gabut aja. Aduh, gue nggak pernah. Maksudnya tuh gini, kalau yang gue bingung tuh, kalau oke lah misalnya ganja nih. Iya. Ganja kan efek samping ngefly nih. Narkoba atau apa ibaratnya
ada efek sampingnya yang buat kita kayak nge-fly gitu-gitu. Nah kalau rokok kan gak bikin nge-fly gitu. Nggak, emang nggak. Cuma udah bener-bener gini-gini doang. Ada lagi enggak, cuma menurut gua emang bukan nggak bikin ngefly, nggak bikin apa, cuma ya bikin relax, antidepresan. Relax gitu. Antidepresan kan. Terus kan kadang ada yang bilang udah kalau Cuma- sambil mikir tuh enak banget. Iya, cuma kalau bilang gabut doang, ya elah gabut doang. Apa sih? Penghilang gabut, tujuannya penghilang gabut. Iya, masa penghilang gabut tiba-tiba ngerokok? Ya itu mah sebenarnya lu cuma nyari ini doang, Nyari dopamin. refresh ya, dopamin, bukan nyari penghilang gabut. Penghilang Kayak gabut mah no, relax lah. iya, lu nyari kerjaan lah, penghilang gabut lah lu. Gimana dah? Naik. Untuk tujuan berikutnya saya merokok adalah untuk meneruskan pekerjaan orang tua saya merokok. Tujuannya karena saya melihat orang tua saya merokok, akhirnya saya mengikuti karena saya mengikuti jejak beliau. Itu lebih masuk akal sih kalau gitu ya. Nah, Soalnya kan orang kan belajarnya dari lingkungannya dulu kan. Ya mungkin dia ngelihat orang tuanya ngerokok, lama-lama juga penasaran kan. Ya mungkin orang tuanya juga ngebolehin, suruh dia nyoba, ya udah. Yang udah culture keluarganya ya kalau kayak gitu. Iya. Rokok berat. Kalau lu nanti anak lu gua kasih izin ngerokok? Gua kasih ini dulu sih. Gua kasih izin. Kalau anak gua kasih izin apa aja. Cuma gua kasih ininya dulu. Apa gambarannya. Konsekuensinya apa. Kalau sampai jangan deket-deket gua yang udah tua, nanti gua mati. Kalau udah kena, misalnya nih, dia ngerokok nih, tiba-tiba kena kanker paru-paru kan, terus ngerengek, gue tonjok palanya. Lu lah gue bilangin, iya, gue udah bilangin ya. Lu sendiri lah. Kalau gue kayak gitu. Tipe-tipenya. Yang satu, nah tujuan selanjutnya itu berhubungan dengan lingkungan. Yaitu tujuannya untuk membantu menyebarkan polusi udara. Polusi udara. Kualitas udara. Bayangin aja kalau misalnya lu di suatu ruangan 100 orang, 80 orangnya ngerokok gitu dalam ruangan ya. Udah gitu ruangan ber-AC. Lu pernah pusing nggak misalnya lagi teman-teman lu nih pada ngerokok, lu duduk lagi main lah. Iya. Pusing, lu pernah pusing nggak? Gua kagak sih gua. Gue sering anjing. Ngobrol sama abang sih. Mungkin karena gue juga sudah sering kena ini perokok pasif, gue juga sebenarnya. Tapi kan lebih bahaya mulai perokok pasif. Iya makanya. Ya itulah. Berarti percaya nggak lu untuk membantu menyebarkan polusi? Itu mah bukan membantu ya sebenarnya, merusak lingkungan. Gue rasa nggak ada sih yang tujuannya begitu. Terlalu jahat sih kalau kata gue. Gila. Gue mau ngancurin ini nih, udara ini nih, ngerokok. Kayaknya nggak ada deh sih tujuan yang begitu. Oke, berarti nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kayak tujuan berikutnya adalah dia merasa udah sehat nih, tubuhnya kuat, sering nge-gym, makannya sehat, jadi dia pikir ya tujuan gue merokok untuk merusak tubuh. Emang tujuannya untuk merusak tubuh. Ya kan dia merasa sehat, merasa udah kuat. Itu jadi udahlah gue karena tubuh. Iya, karena gue udah kuat gue mau melemahkan diri. Iya. Gue malah lebih skeptis yang ini daripada yang ngerusak lingkungan tadi. Gue malah lebih percaya yang ngerusak lingkungan tadi dah. Gue rasa nggak ada deh yang apa. Malah kebanyakan yang gue tahu ya, orang-orang ngerokok tuh malah merasa lebih kuat kadang-kadang malah. Maksudnya? Iya, jadi kayak biar lebih kuat malah ngerokok. Iya, efek placebo gitu. Ya bisa jadi lebih kuat. Cuma karena apa, permainan akalnya aja. Sebenarnya iya suges. Cuma kalau sampai emang tujuannya merusak tubuh enggak berarti? Iya, nggak mungkin sih kalau kata gue. Nah, gue pengen kanker paru-paru. Gue pengen rusak tubuh gue yang sempurna gitu. Nggak mungkin. Siapa yang mau kena kanker di dunia ini? Karena kan udah ada di setiap iklan ada tulisan rokokmu, di bungkus rokoknya pun ada gede, gambarnya malah kadang-kadang. Cuma makanya masih nggak peduli. Aneh ya, masih nggak peduli, aneh banget kalau kata gue sih. Ya itulah efek mulut asam kan.
Kalau nggak efek gabut kali. Gabut. Gabut kayaknya sih. Atau kan pengen keren. Nah iya juga. Nih alasan selanjutnya, aduh gue punya banyak duit nih. Gue pengen ngerokok aja, gue pengen bakar uang. Karena kan itu gue bilang ngerokok kan ibaratnya gak ngasih efek samping kayak ganja yang bikin Iya fly gitu. Jadi ya tujuan dia udah buat gue bakar uang gara-gara udah saking banyak duit ya. Bisa bakar 5 tahun dong kalau gitu buat bakar ya bisa aja sih Karena kayak kan gitu. waktu itu bilang, udah pada gue ada yang debat kan, udah pada gue nggak bisa beli rokok sehari 10.000. Kalau gue tabung 10 tahun gue udah bisa bikin rumah. Terus ada yang debatin lagi, ya mana buktiin rumah lu yang dari lu tabung gitu kan. Ada yang bilang. Nah ya itu mah kayaknya bukan karena bakar uang juga sih, ya emang karena pengen ngerokok aja. Balik Sama lagi aja sebenarnya kayak iya. kita beli hal lain selain rokok. Nah kalau iya kita. sama aja. Nah itu yang seru juga itu tuh perdebatan itu yang lu bilang apa tadi, gue daripada lu buat ngerokok mending gue tabung buat rumah. Terus dibalikin kan, rumah lu mana sekarang? Ya itu mah namanya juga manusia kan, lu mau nabung sebanyak mungkin juga gak tahan lama kalau kata gue. Kalau buat hal-hal yang gede mah, kayak buat rumah, kayak buat Ferrari kan biasanya tuh debatnya tuh, mana Ferrari lu? Iya. Gitu. Ya pasti udah, misalnya udah kekumpul nih 10 juta nih. Iya. Ya pasti dihabisinnya bukan ke rokok, ke fashion, kemana. Biasanya kayak gitu, setahu gua. Cuma beda aja. Iya. Spendnya gitu. Aturan lu balik, jangan. Aturan pertanyaannya jangan kayak gitu. Daripada lu ngerokok, mending lu beli sepatu yang harganya iya. Mending buat lu makan sehari-hari itu lebih paling masuk akal. Iya, kalau nggak kayak gitu. Jadi misalnya ditanya, mana sepatu lu? Ini sepatu gua. Kayak gitu kan. Iya benar. Easy. Iya easy. Kalau iya. Mana itu lah ini gitu gua. Misalnya lu rokok lu bayangannya rokok misalnya 40.000 ya. Iya. Lu nabung Ferrari berapa tahun, bro? Gitu. 40.000 kali 10 bulan udah berapa? Iya. 4 juta. 4 jutaan doang. Udah bisa lah laptop baru lah. Nah itu. Kalau nggak iya kayak gitu. Bulan. Mending buat beli laptop. Mending buat beli ini. Jangan yang kejauhan maksud gua kalau mau mulai debat kayak gitu. Yang iya bener. Kalau dibalikin iya mati juga. Kalau dibalikin oh iya, mana Ferrari gue ya? Padahal lu nggak nyadar kalau lu ngebuang ke hal yang lain. Berarti urusan ini bukan ini uang. Bukan. Kalau yang kan di agama tuh ada dua tuh, ada Iya. yang haram, halal, ada yang haram, ada yang makruh. Kalau lu lebih condongnya kemana? Ke yang haram sih kalau gue. Iya. Soalnya kenapa? Ya setahu gue ya orang-orang yang syar'i banget, syariah gitu, dia nggak buang-buang waktu sama hal-hal yang nggak penting gitu. Minimal kan ibadah, belajar, kerja, ya kan. Bahkan selain rokok pun kalau nggak bermanfaat banget ya bisa jadi haram kan. Gue lebih ke haram sih. Ya cuma kan orang beda-beda ya. Iya. Yang sholat wajib aja kadang nggak dikerjain, ya kan? Itu kan lebih bahaya daripada rokok kalau kata gue. Kalau nggak sholat wajib, astagfirullahaladzim. Cuma balik lagi sih ke orang masing-masing sih. Cuma kalau gue haram. Iya. Kalau lu? Kalau gue ke makruh sih kayaknya. Makruh ya. Soalnya nggak terlalu. Tapi kalau dibilangin ngerugin orang juga. Ngerugin orang. Iya, gue haram sih. Jolim. Baunya. Ya itulah. Kalau lu terekspos rokok gitu dari umur berapa? Dulu dari kecil gue. Kayaknya dari umur 5 tahunan deh. Kan dulu kan rumah gue kan kayak mes pelaut gitu ya. Banyak omong pelaut istilahnya. Omong gue juga. Sambil main gaple, sambil main kartu, ngerokok kan. Ngobrol ngerokok. Enggak, kalau dari teman gitu, dari misalnya dari SD atau dari SMP. SMP kalau dari teman mah. Tapi kalau udah kena asapnya ya dari gue pasif dari umur 5 tahun kayaknya. Sama, udah deh, gue inget banget dulu gue SD
Jadi waktu jam dia mau bocah-bocah bajingan aja. Jadi SD pada keluar sekolah kan, keluar Iya. sekolah ke warung pulang ngerokok anjing. Itu tuh kayak kalau kata gua mereka orang-orang pengen kelihatan keren gitu. Masih kelas 4 kelas 5 Kelihatan keren-keren jago. dua batang. Terus waktu SD juga gue pernah ini ignoran banget sih nih. Jadi kan Iya. gue lagi beli chicken gitu kan, Iya. jajanan chicken ayam terigu gitu. Abangnya ngelayanin. Terus mungkin karena gue deket kali udah telangganan sama abangnya, gue disuruh beli rokok abang kan. Oh. Gue lagi ngelayanin dulu, tolong beliin gue rokok dong ke warung situ kan ada deket tuh depannya. Iya. Gue ikut aja gue dong, gue beli rokok, Mas beli rokok, Pak beli rokok 1 batang kan. Sama bapaknya mau suruh langsung isep dijalain aja kata gue. Bukan buat saya Pak aja kata gue. Padahal itu gue masih kelas 4 SD anjing. Bercandain Ignoran anjing. Dibercandain bapak-bapaknya. Ya tau, tapi bukan serius aja. Oh. Gue udah panik tuh gue buat saya aja. Iya. Kalau gue dari temen, kalau gue SMP biasa nyoba-nyoba hal gitu. Tapi gue emang udah gak tertarik sih. Kalau gue nggak bisa bilang nggak tertarik, soalnya gue belum sampai ke tingkat adiksinya gitu. Sebenernya gue cuma karena gue dibekali pengetahuan, jadi itu kan cuma bawa penyakit ya kebanyakan. Ada yang ininya bolong kan, sama ya kanker paru-paru. Nah dari situ gue nggak mau, gue logis lah kalau gue mah. Yang bikin gue stop banget sih, yang bikin gue bener-bener nggak bakalan tertarik itu dari ini. Kalau gue dari yang zolim itu, gue takut yang zolim itu bener. Ya itulah. 27 menit tadi Rokok. Full ngomong. Iya. Tapi menurut lu rokok salah gak orang-orangnya? Kalau gue asal di tempat yang sesuai dah. Iya, gue juga setuju deh. Kalau tahu, yang penting tahu adab dah. Tahu adab aja. Tahu buat sampahnya. Iya. Itu yang bahaya. Kadang-kadang lu gila aja kalau lagi naik motor, Jok. Debunya ke mata bisa panas itu tuh. Panas anjing. Bahaya. Pernah gak lu kayak gitu? Abunya ke mata. Gak pernah sih untungnya. Terus asal buang. Nah itu yang bikin kotor juga tuh. Asal buang puntung. Mending kotor kebakaran hutan anjing. Enggak sih, itu politik sih, itu pengen buka lahan situ. Itu pengen buka lahan situ. Apa itu yang Kejaksaan Agung kebakar juga kan, katanya kulinya ngerokok tuh. Iya. Udah. Rokok. Sama gue sering miris ya sama cerita yang tadi itu. Misalnya emang lagi susah, terus daripada beli makan, iya, itu dia lebih milih rokok. Kasian gue sama keluarga ya. Kalau cowok begitu lu mendingan mati aja dah. Itu berarti adiktif yang pakai duit itu sebenarnya agak ngeri. Gue takut. Nah, mitosnya nih aja. Kalau orang yang nggak addicted sama rokok, addictednya sama bokep. Bener gak sih? Percaya? Ya itu gimana? Gue rasa itu mah addicted sama bokep mah kayaknya semuanya. Mau ngerokok. Ya itu mah beda iman sih itu mah. Udah beda. Kalau emang udah kuat mah dua-duanya juga. Adik juga yang apa? Ngerokok nggak ngebokep, ngebokep nggak ngerokok, ngerokok ngebokep, mabok main cewek, ada juga ngejudi. Semuanya itu mah balik lagi ke masing-masing sih. Nah, kalau sekarang kan kayaknya fenomena dulu nih, gue nggak tahu deh apa gara-gara dulu gue masih kecil apa gimana. Iya. Sekarang tuh gue lihat kayaknya semakin banyak cewek yang udah mulai ngerokok deh, cewek. Walaupun sebenarnya rokok juga bukan khusus buat cowok kan. Nah, kalau lu ngeliat kayak gitu gimana cewek? Aduh gue. Apalagi. Tapi gue agak munafik juga sih gue di sini. Gue malah seneng liatnya ya. Cool. Iya. Lebih seksi. Nggak tahu deh. Tergantung mukanya sih. Tergantung muka sih emang. Kalau kata gue nggak masalah sih kayak gitu. Ya balik lagi tadi, tahu adab, tahu tempat. Apalagi kalau lu lagi cewek kan, lu hamil nih ngerokok, waduh. Itu mah red flag banget itu. Pukul aja palanya anjing, bayinya kasihan. Bodoh, manusia bodoh.
Kalau nggak ada yang lagi hamil sebelahnya kan lu malah ngerokok. Lu ngerokok di sebelah orang hamil maksudnya. Itu juga Oh kena iya. kan itu. Sebelah orang lahiran juga parah. Dokternya. Zaman dulu nih. Gue tergantung pakaian dari pakaian juga sih. Gak enak aja kalau udah pakaian modest, takutnya malah ngerusak citra orang. Tahu lah misalnya ada yang pakaian muslimah yang rapi. Iya. Tapi dia ngerokoknya kayak kuat. Pakai peci, pakai gamis. Nggak apa-apa sih itu. Itu ustaz ulama. Ulama banyak. Gue bilang Pak Habib gitu. Soekarno kan dia bilang daripada anak-anak yang baca buku aja tapi tidak memikirkan negara, mendingan beri saya 10 anak muda. Ya iyalah. Susah sih emang. Intinya tahu adab aja ya. Pada akhirnya. Menurut tuh kenapa di fenomena jadi banyak cewek ngerokok? Ya emang kayaknya emang yang tadi sih yang lu bilang tadi. FOMO aja, mau ikut-ikutan ya. Mungkin sekarang merasa dibilang mungkin karena sekarang ibaratnya udah orang-orang di ini tuh di Indonesia juga udah mulai open minded kan. Gue rasa dulu juga udah banyak sih cewek juga banyak, tapi gue rasa nggak sebanyak sekarang. Nggak yang sekarang kan ibaratnya kerudungan gitu kan juga di tempat umum. Dulu kan masih kayak malu-malu gitu. Sekarang udah cuek aja. Jadi pendapat lu tentang tadi kalau cewek-cewek atau anak-anak muda gitu ngerokok itu gimana jadi? Gue nggak apa-apa sih, kalau gue nggak apa-apa. Kalau lu? Kalau misalnya ini, kalau misalnya ada orang ngeyel nih, dibilangin misalnya dia ngelanggar aturan nih, udah ada jelas-jelas dilarang merokok di sini. Karena kan teman-teman kita juga kadang-kadang batu kan, lagi ini ada tulisan tapi dia tetap merokok. Itu biasanya yang lu lakuin gimana? Atau yang lu harusnya lu pengen lakuin gimana? Gue kebanyakan nggak berani sih gue. Soalnya banyakan ya. Iya, banyakan. Soalnya banyakan. Malah kita ngerusak suasana jatuhnya. Kalau di sendiri, ya pasti gue bilang. Atau enggak, dia emang bukan teman, misal orang stranger lah. Kalau stranger, gue laporin satpam. Iya. Nggak lu langsung tegur gitu? Enggak lah. Kalau misalnya ada ketemu orang yang batu kayak gitu gimana? Ya biarin aja. Emang lagi nyari. Maksudnya malah dia yang bilang, ngapain lu ngatur-ngatur lu, siapa yang punya rumah gedung di sini ya? Ya udah, ya sabar aja. Mungkin kita udah bilang. Udah tanggung jawab kita tahu ya. Percuma ngelawan orang gitu tahu. Gak bakal kelar. Orang nggak mau salah, padahal salah ya. Nggak mau salah, emang nggak mau salah. Nah kalau lu nggak apa-apa, anak-anak muda, cewek pada ngerokok gitu. Cewek. Kalau cewek menurut gue nih daripada kayak yang tadi bakar duit gitu, daripada ngisep rokok, kemudian ngisep kontol gue. Can I put my balls in your jaw?